Oke, selamat sore. Kembali lagi dengan gue yang hadir di acara Diskurs, di mana acara untuk membahas isu-isu sosial dengan pahaman radikal untuk menggali suatu informasi secara mendalam. Pada saat ini kita akan memulai dengan salah satu narasumber yang bernama Cesar Nyasar, yang sebetulnya tidak kita undang secara tertulis ya, tapi mendadak saja. Pada tahap ini kita akan membahas perihal manusia dan kehidupan, dan langsung saja kita ke narasumber yaitu Cesar Nyasar untuk berbicara tentang manusia dan kehidupan. Sebetulnya manusia dan kehidupan itu apa sih? Menurut saya manusia. Menurut lu atau secara teoritis lah gitu. Menurut ilmuwan gitu loh. Apa ya manusia? Atau menurut Babelu dah gitu. Manusia kehidupan apa ya? Ya, gitu. Manusia dan kehidupan itu ya terjadi ya, kehidupan itu karena ada manusia, dan manusia itu terjadinya ya dengan historical jadinya kehidupan dari manusia, kan seperti itu. Adanya manusia ada kehidupan, ada kehidupan dan manusia. Sebetulnya kan tetapi alam itu tanpa manusia pun bisa hidup. Ya bisa hidup. Seperti itu, berarti kan nggak saling berkaitan dong gitu. Ya. Gitu. Seperti itu, tidak saling berkaitan. Iya. Tapi tetap jadi keterkaitan antara secara historinya. Iya. Karena kan awal mula dasar kehidupan itu semua namanya manusia dari nol, itu kan semua awal mula kehidupan dari manusianya sendiri. Nah, dari situ barulah sejarah itu terbuat dari jenjang waktu yang sudah tersedia. Seperti itu sih menurut saya. Manusia dari nol. Pertanyaan kan setelah nol ada angka selanjutnya tuh. Angka 1, 2, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 3. Itu balik ke sejarah sama sejarah dan historical dari manusia tersebut. Kalau bisa menciptakan angka 1, 2, 3 sampai 9, kenapa ada bilangan 0? Nah itu mungkin saya tanyakan kepada yang ahlinya, termasuk Pak Ion. Kalau gua akan ambil salah satu clue dari salah satu filosof abad Yunani kuno, yaitu Aristo. Aristo bilang begini. Gimana? Salah satu yang paling unik pada manusia itu adalah untuk mengenal dirinya gitu. Itu harus mencari sesuatu yang khusus pada manusia itu sendiri gitu. Semisal kalau manusia dibilang makan, itu kan nggak khusus, hewan pun makan. Kalau manusia dikatakan tidur, itu pun tidak khusus, hewan pun tidur. Lalu apa yang menjadi kekhususan manusia kan berpikir. Seperti itu. Nah iya, itu maksud gua. Aristoteles berbicara tentang berpikir. Jadi manusia itu harus berpikir. Ya, perbedaannya kan akal tuh. Akal, paham. Nah, ini akal ini kan akan menjadi kebudayaan, peradaban seperti ini. Dan menurut lo kebudayaan dan peradaban kan konsepnya Indonesia nih, gitu. Manusia Indonesia sudah menemukan jati diri ya gak sih? Kalau menurut saya sudah, cuman kan kita banyak terafiliasi dan kemasukan budaya asing, terutama ya kita tidak menutup kemungkinan untuk era global kan. Nah dari situ kehidupan manusia dari zaman prasejarah Indonesia pun perlu kita kaji lagi, karena kebutuhan hidup manusia itu kan balik ke tadi, kebutuhan sandang pangan papan kalau menurut saya, dasarnya dari situ. Nah kalau kita bahas tentang Aristoteles tadi seperti Pak Ion menyampaikan nih, ya menurut saya kehidupan itu tercipta, ada peradaban itu tercipta ya dari lingkungan manusia tersebut. Misalkan dia berburu dulu, kenapa bisa teralihkan dari perburuan menjadi peradaban yang konkret? Darinya tadi bercocok tanam dengan tumbuh-tumbuhan yang ada, dia tadinya nomaden bisa jadi maiden, bisa jadi ada lingkungan yang memang menjadi tendensi mereka untuk hidup kan gitu. Oke, tapi perlu gue garis bawain dan jangan manggil gue bapak gitu. Iya nggak apa-apa. Setahu gue kan yang sudah punya anak lu bang. Iya nggak apa-apa. Gitu. Dan usia juga lebih tua lu, maksud gue kan gitu. Ya dari situ. Ya tapi garis bawahnya itu menarik. Lu bilang kan Indonesia sudah menemukan identik manusianya kan seperti itu. Tapi kan kalau di dalam sejarah Mukhtar Lubis kan pernah bilang seperti ini. Pada hakikatnya dulu manusia Indonesia itu adalah masyarakat atau manusia bahari. Kan seperti itu yang dia sebut manusia bahari, karena manusia Indonesia pada saat itu sangat hebat lah. Dia dapat menguasai Samudra Pasifik gitu, penjelajah seperti itu. Karena datangnya penjajah gitu, manusia Indonesia akhirnya digiring ke arah pegunungan pertanian, yang akhirnya menjadi masyarakat agraris kan begitu. Nah, menjadi masyarakat agraris ini kan akhirnya menjadi Indonesia sangat bergantungan gitu terhadap produk-produk luar negeri kan gitu. Mulai dari pertanian, garam dan lain sebagainya kan seperti itu. Ya berarti nggak connect kan gitu. Berarti ya Indonesia belum menemukan apa itu masyarakat Indonesia, karena kita masih
sangat Karena bergantungan begitu. budaya itu mungkin bisa Nggak, jawab. karena ya kalau kita lihat sejarah dulu Indonesia menemukan kehebatannya kan seperti itu. Kalau kita bicara tentang akal tadi kan, misalnya sebagai contoh di Mukhtar Lubis itu menggambarkan Candi Prambanan gitu. Dan Candi Prambanan pada abad itu kan menggunakan yang namanya perekat lem. Dan dia pernah mengalami gejala yang namanya gempa bumi, gunung meletus dan lain sebagainya, tapi dia tetap utuh. Sementara masyarakat kedepannya untuk memperbaiki Candi Prambanan aja itu butuh teknologi dan lain sebagainya. Nah itu kan apakah berarti masyarakat Indonesia itu yang hebat yang masa lalu gitu dibandingkan yang masa sekarang? Ya karena menurut saya udah terkontaminasi oleh budaya luar ya, bukan pure pribumi dari orang-orang Indonesia asli yang pada mana itu penyebutan Indonesia kan setelah after kemerdekaan. Nah sebelum itu kan kita masih Hindia Belanda dan sebelum itu kita masih zaman kerajaan. Mungkin di zaman kerajaan itu sudah menemukan teknologi oleh perekat lem. Saya sambung dari situ. Nah kalau kita bicara tentang masalah kemanusiaan dengan beberapa buku yang hadir di depan kita juga meruntut dari penelitian. Kita buku apa Pak? Nah ini banyak sejarah. Baca sejarah. Yang mau titik dan filsafat lah, sosiometrik. Sejarah titik-titik ya. Titik-titik lah. Nah kalau dari situ saya ambil dari asumsi yang pernah saya baca ya. Beberapa buku memang untuk sejarah Indonesia itu sangatlah complicated, menurut saya komplit banget dari segi agraria yang seperti Mas Yon bilang tadi. Saya setuju dengan pergeseran budaya dari pinggir laut, kita tadinya bahari, tiba-tiba kita naik ke gunung, itu saya setuju karena dari pergeseran tadi kan kita terkontaminasi oleh budaya luar, karena di bawah budaya luar itu membawa teknologi juga untuk kita, walaupun kita sudah punya teknologi. Nah kita mengadopsi teknologi tersebut agar tercapainya puncak dari kejayaan kita, dan itu sudah pernah terjadi di era-era kerajaan dahulu sebelum Indonesia, bahkan disebut dengan Hindia Belanda. Nah seperti itu yang saya sebut kayak tadi, misalkan adanya garam, adanya pengolahan garam dan teknik-teknik pengolahan garam itu adopsi dari asing menurut saya, karena memang itu saya benarkan dan itu tidak menjadi sangat. Tentang masalahnya radikal atau tidaknya ya balik ke tadi, penduduk Indonesia itu mampu tidak untuk melakukan hal tersebut dalam pemetaannya. Ya dalam pemetaannya kan di balik sejarah itu kan mampu kan. Mampu. Maksud gue begini, di dalam konsep manusia dan kehidupan pasti kan banyak yang namanya apa ya, suatu paradigma nih. Nah, lu kan sebagai manusia dan kehidupan gitu, lu memahaminya itu bagaimana gitu, maksud gua. Apa sih tujuan manusia? Nah, saya tanya fungsinya kan manusia apa? Itu pertanyaannya kan. Nah, iya. Ya fungsinya ya untuk hidup. Nah, kita balikan tadi kalau di filsafat. Tapi kan kalau untuk hidup saja, ya hewan atau babi di hutan pun tetap hidup kan. Jadi gitu. Ada manifestasi dari manusia-manusia terdahulu itu. Nah, manusia terdahulu tuh apa gitu? Manusia apa terdahulu dimaksud ya peradaban. Kita balik ke peradaban mana nih? Mesopotamia atau Babilonia atau sejarahnya di mana? Nah itu juga saya harus mengkaji lebih ulang dari pertanyaan Mas Yon. Namun izin di situ pertanyaannya menurut saya kurang lebih complicated. Jadi yang Mas Yon inginkan ini pertanyaan dari peradaban mana? Bukan perihal peradaban, ini kan tadi peradaban kan kita udah ngambil contoh itu masyarakat bahari kan. Berarti kalau ini pure ini kan sebagai manusia dan kehidupan. Nah kehidupan itu kan melengkapi berbagai hal. Semisal begini, di dalam pengkajian filsafat manusia itu kan melekat seluruh hal yang ada, seperti ekonomi, seperti misalnya politik, sosial dan budaya, kan seperti itu. Nah agar ketika rujukannya adalah filsafat manusia, maka kan otomatis ketika kita ngebuat kebijakan itu dikembalikan juga kepada manusia. Tidak adanya dehumanisasi kan begitu. Artinya tidak ada melanggar nilai-nilai manusia tersebut kan begitu loh. Maksudnya kuncinya seperti itu. Nah itu kan artinya kategori manusia dan kehidupan. Nah maksud gue begitu Bang gitu. Kalau untuk manusia dan kehidupan kita kembaliin lagi. Agar tidak adanya namanya kan tadi gue bilang seluruhnya melekat pada manusia, seperti misalnya ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Ketika orang kembali kepada filsafat manusia, maka kan otomatis ketika kebijakan nanti kehidupan yang ada itu tidak dehumanisasi gitu manusia. Artinya kembali kepada manusia itu sendiri gitu, tidak mengorbankan manusia, alam dan lain sebagainya. Gitu. Berarti pure esensinya manusia. Oke. Kalau pure manusia dan kehidupan kan itu dan kehidupan. Nah, tujuan hidup manusia apa sih? Dulu kan berburu, berkembang biak, makan itu sudah terjadi oleh puncaknya peradaban yang membuat suatu sistem atau suatu kerajaan
atau bentuknya apa? Dari mana sih asal mula kerajaan? Menurut saya yang pernah saya runut dari beberapa ahli juga, kerajaan ini tercipta oleh ada sosok pemimpin. Iya dong. Nah, ini kan bicara kehidupan. Iya, paham. Kehidupan manusia, basic Iya, dasarnya manusia basic ya. dasar manusia. Karena manusia, konteks kehidupan manusia. Tapi mungkin- maksud gue kenapa langsung loncat ke kerajaan gitu? Ya karena kan tujuan hidup. Kalau emang manusia kan pada dasarnya hakikatnya Tujuannya cuman udah- makan, Iya. berkembang biak, udah Iya. simpel selesai berburu. Maksud gue kok tujuannya langsung ke kerajaan? Itu kan sistem politik tuh bang. Ya, itu sistem politik Iya. dari peradaban yang timbul ketika manusia udah mengalami titik jenuh. Titik jenuh. Titik jenuh, manusia punya titik jenuh. Dia Titik tidak. jenuhnya berarti langsung ke kerajaan gitu. Ya enggak, kita bikin society dulu, bikin perkumpulan dulu. Kumpulan. Itu esensinya, dasar-dasar Iya. manusia menurut saya. Kalau manusia sekedar ini, kita nggak bakal ada evolusi. Kalau kita kembali ke teori evolusi, Iya. cuman di situ saya tidak 100% mengiyakan teori evolusi Darwin. Ya kan? Iya. Karena manusia dari primata itu menurut saya tidak make sense. Iya. Manusia menurut saya itu memang dari Tuhan yang ada kan gitu. Tapi kan di dalam teorinya Darwin, Manusia itu dari primata. Iya, gue paham begini. Maksud gue dari teori Darwin baca Ya, dulu. kita balik ke teori Darwin. Itu kan bahkan 95% itu kan mendekati manusia. Ya, Nah kan begitu. Berarti kan 5%-nya tidak ada. Tidak ada. Ya ada pada manusia. mm-mm. Maksud gue kalau 5%-nya itu dikembangkan gitu jadi 100%, berarti benar tidak manusia dari monyet gitu maksudnya. Ya, kalau menurut si Mas Ion kan seperti itu. Ya. Cuman menurut pakar-pakar yang ahli, beberapa juga memang tidak mengiyakan bahwa primata ini dari manusia. Karena manusia ini esensinya memang sejatinya mempunyai pola pikir yang jauh lebih daripada primata tersebut. Itu kalau menurut saya. Karena Sebagai sebagai contoh, contoh, ya kan berarti konsep kesadarannya nih hewan Iya. pola pikirnya tidak memiliki kesadaran akan dirinya. Iya. Dan kita manusia memiliki konsep memang pemikiran, dari kesadaran diri. 95% Iya. tadi DNA ataupun genomnya lah ataupun apanya sel-selnya mungkin sama. Cuman dengan pola pikirnya tadi dari besar otaknya antara kera, primata dan manusia itu sangat berbeda. Mungkin angka pastinya saya juga belum paham, tapi menurut saya itu berbeda karena mereka hanya berkembang biak, hidup dan tidak membuat peradaban. Tapi manusia di situ berkembang biak, hidup, membuat peradaban. Dan seperti itu kemajuan manusia menurut saya dalam kehidupan. Karena esensi yang diinginkan oleh Mas Ion dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi, apa sih tujuan dasar manusia? Apa sih kehidupan manusia antara primata dan ini kok beda? Kan itu yang saya tangkap. ya. Nah, secara fungsional ya, secara filsafatnya seperti itu. Ya menurut saya yang membedakan primata dengan manusia, kenapa saya tidak pro dengan teori Darwin, ya karena manusia dituntut untuk berpikir. Dia harus berburu, dia menciptakan api dari batu. Walaupun itu api itu dasarnya memang dari petir ya, tiba-tiba semak-semak terbakar, nah dia mencontoh seperti kayu film panas. Pombok. Mungkin Tapi kan belum ada itu pembuktian memang- bahwa api itu dari petir gitu. Ya, Akhirnya kita kan- manusia berpikir Ya kita unus mungkin dari gesekan dedaunan itu bisa jadi api. Dia melihat dari mana ini asap Maksud gua berdiri kan atau kebakaran. kalau emang teori sebagai contoh adalah api, ngelihat terbakarlah kayu kena api kan berarti manusia saat ini menunggu kayu bakar itu. Ya, kalau itu seperti petir. film yang Kayak masih begitu. yang nyampein seperti film Seperti itu, SpongeBob. maksudnya. Tapi kan esensi dasarnya tidak seperti itu. Peradaban maju kan beberapa ribu tahun dengan pengembangan yang ada dari manusia, itu peradaban makin maju. Nah, makin majunya tadi nanti bakal ada titik jenuh dan titik jenuh tadi bakal kembali lagi seperti teori Socrates siklus. Itu boleh dicek. Kan seperti itu. Kembali ya, teori Socrates itu apa gitu. Manusia Teori kan- siklus, kita sebut teori siklus. Teori siklus itu berarti peradaban misalkan 100 tahun yang lalu atau 200 tahun yang lalu bisa terjadi di peradaban ini, detik ini. maksudnya Siklus, seperti hujan, kan ada siklus musim hujan. Biasanya September tuh. Ya kan, dari Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Iya. Nah, seperti itulah siklus terjadi. Itu apabila tidak ada berbenturan dengan konteks-konteks lain. Cuman kalau cuaca menurut saya siklus itu teori Socrates saya iyakan karena semua hidup itu siklus. Ketika di peradaban Amerika 1910 itu mungkin pakaian terbuka itu tidak ada. Mereka semua memakai pakaian yang tertutup. Tapi pada era sekarang kenapa perempuan-perempuan ini berpakaian terbuka? Nah, itu pasti ada sebab. Nanti bakal berpakaian tertutup lagi. Itu biasa terulang tapi rentan waktunya kita tidak bisa memastikan. Ya, gua paham gini. Tadi kan lu mengkategorikan manusia itu akan siklus
seperti bagaimana Socrates melihat cuaca, kan seperti itu. Tapi yang gue pahami, yang namanya sebuah peradaban itu dia akan terus berkembang, nggak ada siklus kemunduran. Tapi tidak ada, ya, hanya inovasi. Kan saya bilang hanya inovasi. Tapi hampir sama. Mungkin dulu bajunya tertutupnya berbeda dengan sekarang. Itu hanya inovasi. Jadi menurut saya, kalau siklus kan otomatis dia terulang kembali ini kan. Secara harfiah garis besar, bukan berarti, secara inovasi. Berarti kalau dikategorikan dengan manusia dan pertumbuhan manusia, kan berarti teori siklus ini tidak masuk dengan manusia dan kehidupan yang akan datang, kan seperti itu. Yang tadi kan awalnya kan manusia peradaban. Itu pandangan dari Mas Yon, itu saya terima juga. Nggak apa-apa, kita sama-sama berbeda pandangan. Paham, itu nggak masalah, itu apa Mas Yon. Nah, tetapi kan begini, dari zaman Yunani kuno dan lain sebagainya, perdebatan manusia dan kehidupan adalah pasti ada kekuatan yang mengontrol kehidupan, kan begitu, atau kekuatan yang lebih besar, kan seperti itu. Kalau zaman Yunani kuno kan dewa-dewa gitu. Maksud gue sekarang gimana perkembangan manusia dan kehidupan itu melihat sesuatu yang sangat kekuatan besar itu yang gaib. Apakah itu keyakinan? Keyakinan dewa-dewa kan ada nih, apa diganti dewa 19 gitu. Itu juga kita balik ke tadi. Kalau untuk masalah keyakinan menurut saya itu masing-masing dari geografis lingkungan tersebut. Karena misalkan geografis Indonesia dengan kepercayaannya dia dengan adanya dinamisme itu salah satu keyakinan mereka memegang teguh bahwa leluhur itu dipegang untuk bangsa. Saya bilang sebelum adanya Indonesia merdeka ataupun sebelum ada Hindia Belanda masuk ke kita, itu masih era peradaban yang dibuat oleh kerajaan-kerajaan tadi. Nah itu balik dengan dinamisme, kepercayaannya mereka dengan menyembah pepohonan, menyembah dewa-dewa, batu-batu ataupun apapun bentuknya. Nah balik ke geografis kita seperti Mesir kuno, dewa-dewa tersebut bisa digambarkan, kan gitu, dengan imajinasinya mereka ataupun dengan secara sains pada peradaban itu untuk memvisualisasikan bahwa Tuhan ini ada, bahwa kekuatan ini ada yang di luar dari jangkauan manusia tadi. Keyakinan seperti itu. Tapi gue ambil teori dari Descartes ya. Dia kan menyatakan bahwa salah satu yang kalau kita cari unsur-unsur yang unik yang ada di muka bumi ini, yang paling unik justru adalah manusia. Karena dia punya dua unsur, kan gitu. Res extensa sama res kognitas, kan seperti itu. Nah, resistensa ini kan salah satu artinya wujudnya material, gitu. Kalau res kognitas itu kan artinya adalah sesuatu yang sadar yaitu akal, kan seperti itu. Nah, tubuh yang dimaksud tubuh gitu, itu kan cukup unik gitu. Ketika dikatakan berarti sama seperti hewan gitu, ternyata tidak. Gitu. Secara material, secara tubuh sama-sama punya gitu. Yang membedakan adalah kesadarannya, kan seperti itu. Dengan pola pikir dengan pola pikir yang berbeda-beda dan lain sebagainya lah, konsep kesadaran. Nah, akhirnya berkembanglah hal itu kan menjadi, kalau di dalam filsafat barat tentang manusia dan tadi itu kan disebutnya adalah the clockmaker, kan gitu. Tuhan itu digambarkan sebagai yang namanya perancang jam. Maksud gue begini, ketika ada seseorang merancang jam, jam itu kan akan berputar dengan sendirinya. Perancangnya itu tidak perlu mengikuti atau memutar jam juga, gitu loh. Berarti kan esensinya penggerak yang tidak digerakkan. Tidak digerakkan, kan gitu. Itu perkembangannya. Maksud gue sejauh ini manusia dan kehidupan kan akan melekat kepada hal itu kan, gitu. Nah, itu kan cukup menarik. Kadang kita suka ngobrol, lu bilang, gua maha benar, kan begitu. Itu kan sampai bilang maha benar, itu kan yang mendeskripsikan saya maha benar kan hanya orang-orang tertentu kan. Sebenarnya puji bagus Siswantoro kan gitu. Ya itu kan versinya dia. Semua manusia kan punya versi masing-masing. Punya versi masing-masing. Ya itu versinya dia mengkotakkan diri saya sebagai yang maha benar, itu kan versinya dia. Saya juga tidak menyebutkan diri saya yang maha benar kan. Berarti kan esensi ketuhanan ada di diri saya, dan saya bukan Tuhan, seperti itu. Nah, balik lagi sih tentang manusia dan kehidupan. Ya sebetulnya next time itu manusia dan kehidupan itu seperti apa gitu. Ya kalau next time kita nggak bisa jawab. Kita nggak bisa jawab. Kita bukan Tuhan. Ya, maksudnya kita manusia. Kita manusianya menjalani apa yang sudah menjadi. Saya bilang kodrat berarti hanya satu sisi, tidak global ya. Kalau masalah kodrat atau takdir itu hanya satu kotakan ya. Saya bilang ya kita hanya menyaksikan, menginovasi dari yang hal sudah ditemukan, tapi inovasi ini menjadi tujuan besar umat manusia. Apa yang diinginkan umat manusia sih? Kan seperti itu. Nah, itu kita balikan ke civilization atau kependudukan yang ada. Dari penduduk-penduduk ini, dari geografisnya di mana, letak topografinya seperti apa, ya itu kita harus tinjau keinginan dia apa. Misalkan benda terbang ataupun mobil terbang ataupun apapun bentuknya sekarang sudah bisa dijadikan nyata
Walaupun dulu Ya, hanya angan-angan, angan-angan, kan seperti iya. itu. Jadi inovasi-inovasi ini terus berjalan dan manusia hanya, menurut saya hanya melakukan tujuannya dia untuk mencapai keinginan dia. Nah itu terlepas kontrol dari yang kita sebut tadi clockmaker ataupun clockmaker, ya. ya. Kenapa sih ada pertanyaan Tuhan suka tidak adil kan kalau kita bahas? Ya. Kenapa sih saya miskin, Anda kaya kan seperti Ya, itu? betul. Nah, itu ada di diri kita tidak menerima. Tapi Tuhan bisa aja bikin kita semua kaya. Tuhan bisa aja bikin semua kita maaf ya tidak Ya, punya atau tidak tidak punya, ya. cukup. Nah itu bisa aja Tuhan melakukan itu. Tapi kenapa kita nggak dikasih seperti itu? Nah, disitulah kita sadar bahwa menurut saya diri saya sendiri, esensinya keberadaan Tuhan itu sangat melekat dan itu abadi. Kenapa saya bilang abadi? Karena dia tidak ikut campur urusan dari manusia tersebut. Iya. Tidak menyentuh secara langsung mungkin, tapi dengan spiritnya dia, entah dari manapun itu bentuknya, entah dari unsur agama apapun itu bisa menyatu kepada kita. Iya. Itu menurut saya Ya, dari itu spirit tadi. sesuai dengan teori ada clockmaker itu. Ya. Ini kan cuma manusia dan kehidupannya. Bahkan kan pengalaman kehidupan juga, gua sama lu kan lebih apa ya? Lebih pengalaman lu kan Nah, gitu. Lu ya, kita enggak tergantung. secara pengalaman kalau kita sering bercerita kan jauh gitu tentang kehidupan lu lah, terutama di dunia bisnis dan lain sebagainya. Sebetulnya yang lu kenali diri lu gitu tentang ini gue manusia, lu gue kehidupan gitu. Itu apa tuh Bang Cesar? Dari pengalaman lu dari lah. pengalaman gitu. gua tentang manusia ya, dia nggak kemana-mana, nggak Enggak kayak ekonomi, kemana-mana nggak ya. politik. Pokoknya tentang diri lu lah gitu. Ya kalau tentang diri gue itu kan hanya satu objek ya, bukan dari subjek. Berarti kan Iya. secara pandangan atau paradigmanya Pak Bang Ion nih gue bilang Iya. hanya tertuju pada objeknya gue di sini Gua, kan ya. sebagai Kan karena narasumber. pengalaman lu kan banyak kan di lu sebagai manusia hidup nih. Ya kita Lu manusia ya, ya. Lu, subjek lain. lu mengalami berbagai hal di bidang ekonomi, bisnis dan lain sebagainya kan gitu. Kan pasti lu sebagai manusia punya pengalaman gua Ya. seperti ini loh gitu. Ya kalau untuk pengalaman hidup sih Karena kan begini, bahkan kalau di dalam Descartes tadi kan maka jauhilah 6 hal ini agar engkau selamat. Nah, seperti itu misalnya jangan terlalu mencintai, ya jangan terlalu membenci, Ya. jangan terlalu bergembira, Ya. jangan terlalu senang, kan jangan terlalu sedih. Ya. Dan jangan terlalu kagum, Ya. kan begitu. Yang akhirnya itu akan meruntuhkan kamu, kan begitu. Ya itu kan Descartes menggambarkan selayaknya bagaimana kita itu berkendara, kan seperti itu. dalam perjalanan Ya. kehidupan ya kita fokus lagi ke Ya. objek pertanyaan. Dalam perjalanan hidup saya pernah di ranah yang Mas Yon bilang, tapi kata tidaknya kita coret. Iya. Berarti saya pernah mengagumi sesuatu berlebihan, saya pernah mendeskripsikan tentang figur seseorang dengan yang berlebihan, tapi itu juga tidak pantas karena sejatinya manusia menurut saya semua ada fase perubahan dalam hidupnya. Iya. Ketika mereka lahir, ketika mereka tidak ada ingatan, ketika mereka mulai berjalan, itu semua menjadi sebuah kesatuan yang konkret menurut saya. Bagaimana manusia itu bijak, orang bijak belum tentu benar, tapi orang benar pasti bijak. Itu kan teori sana. Kalau menurut Iya. saya, orang benar belum tentu bijak, orang bijak pasti benar. Kalau menurut saya, karena Iya, karena balik ke begini, filosofis iya, tadi, dia dari lo menjalani naik kehidupan. Balik ke subjek atau objek Iya. pertanyaan Bang Ion tentang kehidupan saya, memang ada fase naik turun soal masalah tentang masalah kehidupan, dari masalah kita simpel deh, cari makan yang pasti seperti apa sih, Iya. dengan kata pastinya seseorang Pasti, ya. iya. Karena kita nggak tahu rezeki itu datang dari mana. The clockmaker udah bilang Iya. bahwa mereka yang menggerakkan. Tapi kan manusia juga punya tolak ukur untuk mencari sebuah kehidupan untuk menghidupi. Iya. Hidup di mana untuk menghidupi, memanusia di mana itu memanusiakan manusia lain. Itu konkret dasar manusia menurut saya. Secara filsafat itu kan subjek, tapi saya secara filsuf Iya. filsuf pemikir kan berarti. Nah dari situ saya ambil intisarinya bahwa manusia itu harus punya sebuah tujuan hidup, punya keyakinan hidup. Tapi kalau keyakinan itu semua terbantahkan, jangan sampai kita lupa akan hidup, lupa akan bersyukur. Iya. Nah dulu saya tidak pernah bersyukur, saya tidak pernah ibaratkan tidak pernah memandang diri saya siapa. Kalau teorinya teori beberapa filsuf Yunani juga, Aristoteles bilang ada teori mirror, saya lupa ngaca sama diri saya, itu wajar. Tapi dari situ gimana manusia itu bisa bijak, ya balik ke manusia tersebut, dari lingkungan tersebut. Nah balik ke tadi, kita balik ke fokus objek, bahwa kehidupan saya yang saya lakukan ini ada fase naik turun. Saya bilang naik turun ketika kita berjaya, terkadang kita sebagai manusia suka lupa akan jaya kita. Berjayanya seperti apa sih? Oke, mungkin dengan materi, tapi lama-lama ternyata ada beberapa partner saya juga bilang,
lu kurang bersyukur. Ya mungkin saya dulu kurang bersyukur, dan saat ini saya belajar untuk bersyukur, untuk menjalani kehidupan dengan rasa syukur yang ada. Syukur dengan siapa? Dengan clockmaker tadi, dengan siapa yang mengasih energi saya tadi. Dan dari bersyukur tersebut saya bisa membaca atau ibaratnya memvisualisasikan diri saya, karena saya pernah ada di fase aktualisasi diri. Ibaratkan saya butuh wadah, butuh tempat, tapi wadah tersebut tidak menghargai saya, sehingga itu terjadi pergolakan, perdebatan di diri saya bahwa manusia itu esensi seperti apa sih kehidupan. Nah ini tujuan dari pertanyaan tadi. Nah saya harus melewati beberapa tadi pola sistem ketidakpercayaan seseorang terhadap kita, dengan cara berpikir orang lain tidak percaya dengan kita, orang lain tidak percaya dengan kita. Lu lagi curhat. Nah, ini lagi curhat tidak. Nah itu makanya saya bilang saya whatever. Berarti gini, tadi kan lu bicara artinya ada orang yang tidak percaya sama lu, kan seperti itu ya. Akhirnya membuat diri lu, gue aja nggak bisa dipercaya loh. Maksud gue gini, sebut aja orangnya gitu. Sebut Bang Bagus gitu. Ya kalau kita sebut Bang Bagus lah. Bang Bagus. Ya dia selalu tidak menanamkan kepercayaan terhadap saya. Ya seharusnya kan lu juga bisa mencari tahu kan gitu. Ya. Kenapa sih lu nggak percaya sama gua kan gitu? Nah, seharusnya kan lu punya alasan gitu bang. Berikan gua 3 alasan gitu. Iya, berikan 3 alasan. Satu, dia tidak pernah mau menjawab, ya kan? Seperti itu. Saya udah bertanya keras ke dia. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan saya itu kadang terbantahkan oleh dia. Oke, saya terima itu. Jadi kajian buat saya, jadi pelajaran buat saya. Dan kita sebagai manusia pasti penasaran dengan pertanyaan yang sudah kita lontarkan, harus ada jawaban. Dia tidak pernah memberi jawaban. Berarti ada disambigurasi menurut saya untuk hidup saya. Karena dia selalu tidak percaya dengan saya. Apa sih tujuan dari dia untuk tidak percaya dengan saya? Tapi perlahan-lahan saya tahu tentang intisari kehidupan dan intisari dari pertanyaan-pertanyaan ini saya pernah lontarkan secara radikal kepada dia. Dan Bang Bagus ini alhamdulillah membuka kasanah ataupun pandangan saya terhadap hidup. Nah, ternyata seperti ini ya, tentang masalah pola pikir radikal. Radikal itu bisa kita gunakan untuk berbagai pertanyaan kritis seperti itu. Ada pertanyaan dari Bang Yon. Karena tadi lu ngutip Socrates terus kan gitu. Ya artinya kesimpulannya begini dari Socrates. Kalau engkau pengalaman dulu tidak bisa bijaksana seperti itu, maka hari ini engkau harus menjadi seorang yang bijaksana gitu. Kan lu tadi pernah bilang lu pernah tidak bersyukur, lupa bercermin dan lain sebagainya. Ya kedepannya kan sih kalau lu ngambil dari Socrates ya, gue balik lagi Socrates pun berbicara seperti itu. Ya, artinya nanti kedepannya kita sama-sama bijaksana lah. Iya. Yang pertama adalah mengakui kesalahan. Iya dong, pasti kalau itu. Alasan, kalau itu jelas. Kalau mengakui kesalahan, saya juga udah mengakui kesalahan dalam hidup saya dengan lonjakan hidup saya yang begitu naik turun. Ya itu saya sadar sendirinya manusia itu seperti apa sih? Manusia itu tujuannya kita harus bersyukur, harus berterima apa adanya, tapi kita juga harus punya tujuan supaya tidak jenuh, supaya kita terus berpikir, supaya terus kita membuka tabir-tabir bahwa manusia ini hebat, manusia ini spektakuler menurut saya, karena banyak yang harus digaji dan dicelah. Jadi kesimpulannya untuk hari ini manusia dan kehidupan tentunya adalah kita belajar sama-sama bagaimana menjadi manusia yang bijak untuk hari ini dan depannya aja seperti itu. Dan sekian, terima kasih. Nantikan program Diskursus dengan berbagai kajian sosial dan anything apapun itulah. Terima kasih atas Diskursus.